with the neighbor countries, and we are going to try our best. The players are ready. Luar biasa sombong. Pelatih Qatar U17 menyarankan Indonesia mending kalah WO saja daripada terbantai. Alvaro Mejia biar nggak malu banget, WO aja. Netizen, gue juga ngeri nih dibantai. Di saat orang-orang lagi sibuk bahas pertandingan panas Indonesia U17 lawan Qatar U17, tiba-tiba muncul komentar yang langsung bikin satu Indonesia panas. Dan ini bukan komentar dari netizen random, bukan juga akun troll bola yang suka bikin keributan, tapi justru datang dari kubu Qatar sendiri. Gila sih, pelatih Qatar U17 Alvaro Mejia disebut melontarkan komentar yang benar-benar meremehkan Indonesia. Bahkan katanya Indonesia lebih baik kalah WO saja daripada nanti dibantai di lapangan. Buset dah, ini orang lagi percaya diri atau lagi nyari musuh satu negara? Karena jujur aja, ucapan kayak gitu jarang banget keluar dari seorang pelatih profesional sebelum pertandingan dimulai. Biasanya pelatih itu jawab aman-aman aja, kami respek lawan, semua tim kuat, kami fokus pertandingan. Nah ini beda, ini malah langsung nusuk tanpa rem. Dan otomatis media sosial langsung rame. Timeline bola Indonesia langsung penuh. Ada yang emosi, ada yang ngakak, ada juga yang malah mulai takut sendiri sambil bilang, anjir, jangan-jangan kita dibantai beneran. Tapi yang lucu, ucapan Qatar ini muncul justru setelah Indonesia lagi dalam kondisi percaya diri tinggi. Karena kalau kita mundur sedikit ke pertandingan sebelumnya, Indonesia U17 baru aja bikin kejutan besar saat lawan China U17. Dan jujur aja, sebelum laga itu dimulai, banyak orang pesimis. Banyak yang anggap China bakal terlalu kuat buat Indonesia. Secara fisik lebih besar, permainan lebih cepat, dan pengalaman internasional mereka juga banyak. Tapi yang terjadi di lapangan malah bikin banyak orang kaget. Indonesia tampil disiplin banget. Dari awal laga, pemain Indonesia berani duel, pressing juga rapi, dan yang paling penting, mentalnya nggak jatuh walaupun ditekan terus sama China. Bahkan beberapa kali Indonesia justru bikin lini belakang China panik lewat serangan balik cepat. Dan akhirnya Indonesia berhasil menang tipis 1-0. Skor yang mungkin kelihatannya kecil, tapi efeknya besar banget. Karena kemenangan itu bukan cuma nambah poin, tapi juga bikin mental pemain Indonesia naik drastis. Dan setelah pertandingan lawan China itu, suasana langsung berubah. Fans mulai percaya diri, media luar mulai melirik Indonesia. Bahkan banyak yang bilang generasi U17 sekarang punya mental berbeda dibanding sebelumnya. Karena mereka nggak cuma bertahan doang, tapi juga berani lawan balik. Dan kemenangan atas China itu sekarang jadi modal penting banget jelang lawan Qatar. Makanya ucapan Alvaro Mejia ini terasa makin panas. Karena Indonesia datang bukan sebagai tim yang baru kalah telak atau tampil buruk. Indonesia datang dengan status tim yang baru menang lawan China. Jadi ketika Qatar ngomong Indonesia lebih baik WO aja, otomatis banyak fans Indonesia yang merasa diremehkan habis-habisan. Dan kalau dipikir-pikir, mungkin Qatar memang mulai waspada juga sama Indonesia. Karena kemenangan lawan China bikin peta persaingan grup berubah total. Awalnya mungkin banyak yang prediksi Qatar dan Jepang bakal nyaman lolos. Tapi sekarang Indonesia tiba-tiba masuk perhitungan serius. Dan kalau Indonesia bisa menang lawan Qatar, wah, situasinya bakal gila. Karena skemanya begini, Indonesia sekarang udah punya modal poin penting dari kemenangan lawan China. Kalau berhasil menang lagi lawan Qatar, Indonesia bakal punya peluang sangat besar buat lolos fase grup lebih cepat. Bahkan sebelum laga terakhir lawan Jepang. Dan itu penting banget, karena artinya tekanan pemain Indonesia di pertandingan terakhir bisa jauh berkurang. Bayangin kalau Indonesia sukses menang lawan Qatar, poin Indonesia otomatis naik dan posisi di klasemen bakal sangat aman. Sementara Qatar justru masuk tekanan besar, karena mereka nggak boleh kehilangan poin lagi. Dan laga terakhir lawan Jepang nanti bisa berubah jadi penentuan juara grup, bukan sekedar laga hidup mati. Tapi tentu aja semuanya nggak mudah, karena Jepang tetap jadi monster sebenarnya di grup ini. Mereka terkenal disiplin, cepat, dan teknik pemain mudanya luar biasa. Bahkan banyak orang bilang Jepang adalah tim paling lengkap di Asia untuk level usia muda. Jadi walaupun Indonesia punya peluang, pertandingan lawan Jepang tetap bakal jadi ujian paling berat.
Tapi menariknya, kemenangan lawan China bikin fans mulai percaya Indonesia bisa kasih perlawanan ke siapapun. Karena biasanya Indonesia itu kalau lawan tim besar suka kalah mental duluan. Nah, sekarang mulai beda. Pemain Indonesia kelihatan lebih pede pegang bola, lebih berani duel, dan gak gampang panik saat ditekan. Dan kalau Indonesia nanti bisa minimal bikin Qatar kerepotan, rasa percaya diri pemain bakal naik lagi sebelum lawan Jepang. Itu yang penting, karena sepak bola usia muda itu momentum sangat maruh. Tim yang lagi percaya diri biasanya bisa tiba-tiba main di luar ekspektasi. Sementara Qatar sekarang juga nggak bisa santai, gara-gara omongan pelatih mereka sendiri. Karena jujur aja, ucapan WO aja biar nggak malu, itu sekarang jadi tekanan tambahan buat mereka. Qatar wajib menang meyakinkan. Kalau mereka cuma menang tipis, orang bakal ngomong, katanya mau bantai. Apalagi kalau sampai Indonesia bikin kejutan. Wah, abis itu internet bakal kejam banget. Dan netizen Indonesia jelas nggak bakal lupa. Ini netizen yang bisa simpan meme bertahun-tahun. Kalau sampai Indonesia menang atau nahan imbang Qatar, ucapan WO tadi bakal diputar terus tiap ketemu Qatar lagi. Bahkan mungkin jadi meme tahunan. Karena internet Indonesia tuh kadang lebih serem daripada pertandingan itu sendiri. Yang bikin menarik lagi, sekarang publik mulai benar-benar berharap Indonesia lolos fase grup. Karena kemenangan lawan China bikin harapan itu terasa realistis. Dan kalau bisa curi kemenangan lawan Qatar, peluang itu bakal makin terbuka lebar. Bahkan laga terakhir lawan Jepang nanti bisa jadi pertandingan paling seru di fase grup. Bayangin aja, Indonesia datang dengan kepercayaan diri tinggi, Jepang datang sebagai unggulan utama, dan atmosfer pertandingan pasti panas banget. Apalagi kalau stadion penuh dan dukungan supporter Indonesia ramai. Kita tahu sendiri kalau timnas kelompok umur sekarang sering banget dapat energi tambahan dari atmosfer penonton. Dan kadang dukungan seperti itu bisa bikin pemain muda tampil jauh lebih berani. Tapi ya sekali lagi, Indonesia tetap harus realistis. Jangan sampai terlalu terbawa euforia kemenangan lawan China. Karena Qatar dan Jepang levelnya tetap sangat tinggi. Sedikit lengah aja bisa dihukum. Jadi pemain Indonesia harus tetap disiplin, fokus, dan gak gampang kebakar emosi gara-gara psych war dari lawan. Sekarang semuanya tinggal pembuktian di lapangan. Qatar boleh sesombong apapun sebelum pertandingan. Tapi Indonesia juga udah nunjukin kalau mereka bukan tim yang gampang dipermalukan. Kemenangan lawan China jadi bukti kalau generasi muda Indonesia sekarang punya mental bertarung yang jauh lebih baik. Dan siapa tahu, justru ucapan WO aja itu nanti jadi motivasi terbesar buat Indonesia bikin kejutan lagi. Karena di sepak bola, kadang tim yang paling diremehkan justru jadi tim yang paling bikin semua orang terdiam. Wah, gimana pendapat kalian guys? Optimis gak Indonesia menang lawan Qatar dan di malam? Atau malah akan dibantai? Jangan lupa tinggalin komentar kalian di bawah.